Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, di sini saya Anis Prihatini dan kedua teman saya Irma Rahmawati Putri dan Novi Irawati ingin mempresentasikan untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan judul hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual yang sering disebut haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, ataupun yang berguna di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki atau hak kekayaan intelektual didapat dari Intellectual Property Right atau yang sering disingkat dengan IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Di sini ada 4 fungsi dan tujuan haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dan yang terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Next. Ruang lingkup tentang haki. Perlindungan tentang hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama, ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Dan yang kedua, hak atas cipta. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya akan dibacakan oleh Irma, silakan. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, UU nomor 19 tahun 2002 diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Yang keenam, UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Selanjutnya ada prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu yang pertama prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan. Haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Hakim memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.
Yang keempat, prinsip sosial. Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Selanjutnya, ada jenis-jenis haki. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Yang hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta, dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua ada hak kekayaan industri, yaitu hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. Yang pertama ada paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, ada desain industri, yaitu olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya, ada rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Selanjutnya, simbol haki yang akan dibacakan oleh Novi. Simbol-simbol terkait haki. Saat ini untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat haki, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut adalah simbol beserta penjelasannya. Ada 4 simbol yang terkait dengan haki. Yang pertama ada trademark. Trademark alias merek dagang adalah suatu identitas dari suatu produk yang membedakan dengan produk yang lainnya. Merek dagang merupakan kekayaan industri, yaitu termasuk kekayaan intelektual. Yang kedua ada service mark. Service mark atau biasa disebut SM. Untuk merek layanan yang belum terdaftar, yaitu sebuah tanda yang digunakan untuk mempromosikan servis dari suatu layanan. Jadi yang ditandai adalah proses pengiklanannya dari suatu layanan, bukan kepada desain kemasan dari layanan tersebut. Layanan transportasi dapat meletakkan simbol TM tersebut pada kendaraan mereka, seperti pesawat atau bis. Layanan personal dapat meletakkan pada kendaraan pengangkut mereka, seperti truk atau mobil van. Tetapi, apabila layanannya berkaitan dengan telekomunikasi, sangat mungkin sebuah suara ditandai dengan simbol SM, dalam kurung tanda suara, saat proses penyampaian layanan tersebut. Yang ketiga ada registered mark. Registered mark atau simbol terdaftar mengartikan bahwa produk yang memiliki simbol tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek. Register digunakan untuk mengetahui merek dagang dari sebuah produk ataupun jasa komersial yang sudah terdaftar di Kantor Paten Nasional. Hak eksklusif dari sebuah merek dagang terdaftar akan terus dimiliki sepanjang merek dagang tersebut didaftar ulang oleh pemiliknya secara rutin, yang biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun. Jadi simbol ini ditampilkan apabila merek dagang sudah terdaftar secara resmi. Yang keempat ada copyright. Copyright adalah
Hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil informasi tertentu yang memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya ada perbedaan hak cipta dan hak paten. Yang pertama dalam pengertiannya, hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, hak cipta akan diperoleh secara otomatis ketika pencipta membuat ciptaannya, tetapi perlu mendaftarkan ciptaan tersebut. Sedangkan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologis untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, dalam jenisnya. Di dalam hak cipta terdapat dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang selalu melekat pada pencipta dan berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dialihkan dan masa berlakunya berbeda-beda, tergantung dari jenis ciptaannya. Misalnya untuk program komputer dan video game, masa berlaku hak cipta dari 50 tahun sejak hak cipta diumumkan. Sedangkan hak paten terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu paten dan paten sederhana, di mana paten atas invensi dapat diberikan apabila invensi tersebut adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana atas invensi sama dengan paten, yang membedakan adalah invensi atas paten sederhana tidak perlu mengandung langkah inventif, namun cukup dengan mengembangkan dari produk atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dari objek yang dilindungi. Hak cipta mempunyai beberapa objek yang dilindungi. Contohnya seperti bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan seperti buku, lagu, video, dan lain-lain. Ya, dalam hak paten, di dalam hak paten objek yang dilindunginya adalah seperti mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri dan kebaruan. Yang keempat ada permohonan pendaftarannya. Untuk hak cipta, mendapatkan perlindungan hak cipta, Anda tidak perlu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena hak cipta timbul secara otomatis setelah pencipta membuat jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta. Namun, Anda dapat mengajukan pencatatan atas ciptaan Anda kepada Menteri agar Anda memiliki bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta apabila di kemudian hari ada pihak lain yang melanggar hak cipta Anda. Sedangkan hak paten berbeda dengan hak cipta yang didapatkan secara otomatis. Paten diberikan berdasarkan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan nantinya akan diputuskan apakah permohonan tersebut akan diterima atau ditolak. Dalam paten, berlaku asas first to file. Artinya, hak paten akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan perlindungan paten atas invensinya. Maka dari itu, jika Anda memiliki invensi yang memenuhi syarat yang dapat dilindungi oleh hak paten, sebaiknya Anda mengajukan permohonan secepatnya sebelum ada pihak lain yang mengajukan permohonan paten atas invensi Anda. Yang kelima ada pelanggarannya. Pelanggaran hak cipta, seperti yang sudah Anda ketahui, hak cipta diberikan untuk melindungi ciptaan yang Anda buat. Hal ini diperlukan karena banyak sekali kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Misalnya mengutip sebagian atas seluruh ciptaan yang Anda buat, kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri, atau tanpa mencantumkan sumber, seperti membuat kesan seolah-olah itu adalah karyanya sendiri.
atau biasa disebut dengan plagiarisme. Ada juga kasus pelanggaran hak cipta dengan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan tersebut dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Sedangkan paten sendiri melindungi suatu invensi dari orang lain yang berniat menggunakannya tanpa izin dari inventor. Jadi ketika Anda menemukan ada orang lain yang menggunakan, menjual, menawarkan, dan mengimpor invensi tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan dan mengambil tindakan hukum terhadap apapun dan siapapun yang menggunakan invensi ini tanpa seizin Anda. Selanjutnya. Dan yang terakhir, kesimpulan perbedaan hak cipta dan hak paten. Meski tergolong cukup mirip dan identik, namun kedua hak kekayaan intelektual ini memiliki perbedaan, mulai dari segi mendapatkannya hingga cara pengakuan terhadap hak, baik untuk penggunaan dan pemanfaatannya juga berbeda. Hak cipta meskipun tidak perlu didaftarkan, namun jika terbukti ternyata ada pihak yang menggunakannya tanpa izin atau orang yang mendapatkan kewenangan secara resmi, maka bisa diperoleh secara hukum. Oleh karena itu, akan sangat penting mengetahui perbedaan antara hak paten dan hak cipta sebelum menggunakannya untuk keperluan industri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.